50 yaitu mengenai garam dan terang. Saya kira kita semua sudah sering sekali mendengar teks ini dan juga banyak renungan-renungan tentang ini. Sebelumnya saya ingin memulai membuka firman ini, renungan firman ini dengan mengingat kembali arti sebuah nama. Ya, saya ingat nama istri saya mana ini? Ini Talisa, namanya kan unik. Waktu kenalan pertama kali itu namanya Putin. Wah, saya pikir ini kok Putin ini nama, rasanya cuma dia yang ada nama itu di Indonesia kelihatannya itu ya. Putin itu waktu kenalan itu acara dulu, kenapa sih namamu Putin? Putin Oktolisa. Putin itu cari di mana-mana nggak ada nama Putin itu. Perasaan cuma dia aja yang punya nama. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah jumpa ada orang yang punya nama Putin. Oh ternyata Putin itu dari 2 ke 2 10 10 ya. Putin Okto itu rupanya Oktober. Lisa itu apa dia bilang? Bali dan Sabu. Bapaknya, ibunya orang Bali, mamanya orang Sabu. Sabu dari timur. Putin rupanya asli namanya 2 10 10 jadi tanggal 2 bulan 10. Lisa itu dari Bali dan Sabu. Wah, namanya unik juga ya. Bapak Ibu namanya apa ini? Julio, artinya bulan Juli. Bulan Juli, betul. Ibu Joyce, Joy punya pengertian apa ini? Joy, sukacita. Jadi waktu orang tua kasih nama Joy, atau ada yang lain Joy. Ada yang punya nama unik di sini, artinya orang tuanya kasih gitu ya. Saya Lea, kalau laki Leo, karena perempuan jadi Lea. Oh. Simpel. Waktu itu kalau orang tuanya kalau laki dikasih nama Leo aja, kalau perempuan Lea. Saya nggak tahu, bukan nggak ada arti namanya. Apa kasih nama dia. Saya Bapak Ibu pasti banyak punya cerita. Saya Victoria udah pernah cerita dulu ya, Victoria di kemenangan. Jadi papa saya waktu itu pingin anak laki-laki satu lagi mancing di pangkalan susu dulu gitu. Wah, dapat berita dulu kan nggak pakai SMS kan. Jadi ada telegram. Wah, senang ada laki-laki. Wah, dia merasa menang karena dia pikir 2 perempuan 2 laki. Jadi Victorious menang ya udah. Adventious, Jadi sambil nunggu menang nggak nih ya gitu ya. Kayak nunggu lotre gitu ya. Oh dia menang, akhirnya penantian akan kemenangan itu. Jadi simpel, orang tua pasti mempunyai maksud tujuan dari pemberian nama itu. Saya kira masing-masing kita punya pengalaman, punya cerita tentang itu ya. Tapi saya teringat lagi akan seorang pengarang besar, sastrawan besar, William Shakespeare, yang pernah mengatakan, "What's in name?" Apalah arti sebuah nama? Kita selalu dengar cuma sepotong begitu ya. Apalah arti sebuah nama? What's its name? Tapi rupanya ada kelanjutannya. That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Jadi apalah arti sebuah nama? Andai kata kamu memberikan nama lain pun untuk bunga mawar ini, ia tetap akan berbau wangi. Jadi kita selalu lupa terusan dari apalah arti sebuah nama, sehingga kalau diteruskan itu menarik sekali. Apalah arti sebuah nama? Shakespeare bilang, kalaupun andai kata pun kamu memberikan nama lain untuk bunga mawar ini, ia tetap akan berbau wangi. Saudara, Shakespeare bicara tentang aktualisasi diri. Shakespeare tidak bicara tentang identitas diri. Identitasnya mau apa saja, mawar ini mau dikasih identitas namanya apapun, tapi aktualisasi dirinya tetaplah wangi. Tetaplah sesuatu yang membuat orang menjadi senang, menjadi wangi, dan seterusnya. Apalah arti sebuah nama? Karena saya pikir sekarang ini banyak sekali orang senang hanya dengan identitas diri. Pencitraan diri. Wah, ini kalau mau pakai bahasa politik yang sekarang lagi rame di media-media itu, pencitraan itu cuma menunjukkan identitas diri. Saya
dengan teknologi, saya selalu lihat begitu ya, dengan teknologi yang begitu cepat, yang saya selalu katakan sangat-sangat luar biasa teknologi yang ada sekarang di Facebook, media-media yang lain itu, pencitraan diri itu menjadi hal yang utama daripada aktualisasi diri. Saya pernah ingatkan waktu itu tentang theory of framing, theory of screen, pembingkaian atau layar. Ya, hidup kita ini kan, saya udah ulangi berkali-kali ya, hidup kita ini sekarang kan cuma dengan layar tuh. Bangun pagi apa ya saudara? Dulu pakai bel, pakai jam, sekarang pakai alarm tapi dari handphone. Simple. Bangun pagi layar, saudara buka bangun pagi, yang saudara pegang pertama adalah handphone, layar. Keluar kerja berhadapan dengan layar, ngambil uang ke ATM, layar. Saya selalu bilang itu, pendeta pun pakai layar sekarang di depannya. Dan berapa kali saya sudah ingatkan. Hidup kita cuma dibingkai, cuma dicitrakan seperti atau sebatas itu saja. Hidup kita ini seolah-olah cuma ada dalam bingkai. Dan kita rupanya senang juga dengan pembingkaian itu. Kita sering kirim foto-foto gitu ya. Ada di mana, di sebagainya. Itu pembingkaian. Kita sering mencitrakan diri kita di dalam bingkai-bingkai itu. Tidak apa juga, tidak masalah itu. Karena memang itu bagian dari keadaan zaman kita sekarang ini. Tapi saya mau mengajak kita, apakah kita hanya puas dengan pembingkaian atau pencitraan atau pengidentifikasi diri kita seperti itu saja? Apakah kita cuma cukup puas di situ? Tidakkah kita harus maju pada hal yang lebih dalam, yaitu aktualisasi diri? Kalau saudara, Bapak Ibu dan saudara, kalau kita sebagai jemaat sekarang ditanya, ini kembali lagi kepada nama tadi, siapa namamu? Halo jemaat, siapa nama kita sekarang? Saudara akan jawab, oh nama saya adalah Immanuel. Iya kan? Nama saya Immanuel. Siapa namamu? Nama saya adalah Immanuel. Persoalannya sekarang adalah, apakah saudara dan saya mau menempatkan nama Immanuel ini sebagai identitas diri saja, atau pencitraan atau citra semata, atau lebih dalam dari itu, bahwa nama Immanuel ini memiliki aktualisasi diri yang kuat. Kalau sebagai identitas atau citra diri saja, maka kita akan berhenti sampai situ saja. Kita hanya berhenti pada identitas, pencitraan, dan sebagainya. Tapi kalau kita mau jalan terus, mau maju terus untuk sampai pada aktualisasi diri, maka kita berbicara tentang what next, apa yang selanjutnya. Kita mau bicara tentang apa yang selanjutnya tentang aktualisasi diri kita itu. Dan yang menarik, bahwa hari ini firman Tuhan begitu luar biasa, mengatakan what next dalam firman Tuhan hari ini adalah, kamu adalah garam dan terang. Firman Tuhan hari ini tidak mengatakan jadilah kamu garam dan terang. Tapi firman Tuhan hari ini bilang, kamu adalah garam dan terang. Namamu siapa? Nama kita siapa sekarang? Nama kita adalah Immanuel. Dan aktualisasi diri kita sekarang adalah sebagai garam dan terang. Dan ini sangat penting saya kira Bapak Ibu. Namamu Immanuel dan aktualisasi diri kita adalah sebagai garam dan terang. Saya mau mengatakan ini sebagai garam dan terang, coba lihat dalam konteks yang lebih jauh. Jangan lihat dalam konteks seperti saat ini. Coba kita lihat garam dan terang ini dalam konteks di mana Yesus menyampaikan pesan ini kepada umatnya. Kalau saudara melihat konsep garam dan terang dalam kacamata modern saat ini bisa jadi masalah kan? Sudah banyak orang bilang, saya udah gak bisa lagi makan garam Pak Pendeta. Karena kalau makan garam, kolesterol naik, diabetes naik, dan sebagainya. Terang udah gak aktual Pak Pendeta. Sekarang kita tinggal pencet ini saja, terang sudah ini. Tapi pada waktu itu Yesus mengatakan garam dan terang ini sebagai satu metafor yang sangat kuat pada waktu itu. Karena
garam itu adalah satu benda atau satu alat yang sangat berguna, sangat berfungsi pada waktu itu. Dia bisa selain pada persoalan fungsi, tapi juga bisa menjadi alat tukar perdagangan pada waktu itu, karena betapa pentingnya garam. Terang dulu orang belum punya listrik, ya kan? Sehingga arti terang itu menjadi luar biasa, arti lilin itu menjadi luar biasa. Ya, saya mau mengatakan bahwa ini bukan bicara tentang rasa, ini bukan bicara tentang bagaimana terang itu bercahaya, tetapi bicara tentang pengaruh di dalam kehidupan kita. Bicara tentang aktualisasi diri adalah seberapa kuat saya dan saudara dapat mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Ini tentu yang dimaksud pengaruh adalah pengaruh yang positif. Menjadi garam dan terang adalah seberapa besar, seberapa kuat kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri dan orang lain menjadi pengaruh atau mengalami, merasakan pengaruh-pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Dan untuk hal ini tidak ada batasannya. Saya dan saudara bisa menjadi garam dan terang, bisa mempengaruhi orang lain, bisa mempengaruhi diri kita menjadi memiliki hal-hal yang positif dalam diri kita, atau memiliki hal-hal yang positif juga kepada orang lain. Saya mau mengatakan bahwa ini tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi apakah saudara dan saya masih muda, tidak dibatasi apakah saudara sudah tua, tidak dibatasi apakah saudara sehat,